Nah, ini mengenai teori masuknya agama Islam di Indonesia, ya. Satu teorinya itu ada tadi ya, teori perdagangan ini yang paling kuat itu ya. Yaitu tadi ada yang mengatakan pada abad ke-13, tapi juga ada juga yang mengatakan itu di abad ke-7 ya, yaitu yang dimana banyak bukti-bukti ya, kuburan-kuburan kuno ya, atau makam-makam ya yang membuktikan bahwa mereka itu hidup di abad ke-7 ya. Abad ke-7 itu kan berarti abad dimana para sahabat Nabi Muhammad SAW itu sedang memimpin ya, Khalifatul Rasyidin ya. Khalifatul Rasyidin itu masih memimpin ya sekitaran ya satu abad 2 abad lah ya. Itu masih ada para sahabat Nabi itu ya di abad ke-7 ya. Nah, ini jalur perdagangan dan penyebaran Islam di Indonesia, yaitu melalui jalur perdagangan maritim ya. Sejak abad ke-7, jalur perdagangan maritim menjadi kunci penyebaran Islam di Nusantara ya. Nah, ini beberapa para pedagang seperti pedagang Muslim, pedagang Arab, ya Persia dan Gujarat memanfaatkan jaringan niaga di Selat Malaka, Laut Jawa dan Kepulauan Rempah untuk menyebarkan agama Islam ya sambil berdagang ya. Nah, memang dari dulu ya rempah-rempah Indonesia itu ternyata sangat terkenal ya. Ternyata hasil buminya Indonesia itu sangat dikenal oleh masyarakat internasional ya, dan juga bahkan menjadi alat bahan nih untuk mengawetkan mayat ya di Mesir ya, yang dikenal dengan baros ya, kapur baros ya. Nah, itu di di Sumatera itu ada namanya perkampungan baros ya, dan perkampungan baros itu adalah tempat orang-orang Mesir ya membeli kapur ya, hasil kapur di sana itu untuk mengawetkan mayat ya. Jadi ternyata bahkan sebelum kelahiran Rasulullah SAW ya, ternyata Nusantara ini sudah menjalin perdagangan ya dengan dunia internasional, khususnya Timur Tengah. Salah satunya itu adalah Mesir ya. Walaupun Mesir ini di Afrika ya, tapi dia masih dalam kategori Timur Tengah ya. Nah, terus juga adanya peran komunitas pesisir pantai ya. Nah, ini para pesisir pantai ini orang-orang pesisir ya, mereka ada orang-orang yang pertama kali menerima ya perubahan ya. Menerima agama Islam ini ya, seperti Aceh, Banten, Demak ya, yang menjadi pusat perkembangan Islam pada awal-awal. Kenapa sih? Karena memang mereka tuh orang-orang pinggiran pantai gitu kan. Mereka yang pertama kali menyambut kedatangan para orang-orang yang berdagang tersebut gitu ya. Itu para pedagang Muslim ya. Nah, pedagang Muslim menetap dan membangun pemukiman ya serta masjid. Nah, ini menarik penduduk lokal untuk memeluk Islam ya. Karena dengan apa sih? Dengan akhlakul karimah ya, dengan suri tauladan yang baik gitu ya, dengan istilahnya itu sikap gitu ya, dengan perilaku yang baik gitu kan. Nah, dan juga melalui rute darat dan sungai ya. Ada juga rute darat ya, dan sungai yang dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam. Misalkan rute perdagangan di Sumatera ya. Nah, Kalimantan dan Sulawesi, di mana para pedagang dan ulama menyebarkan ajaran Islam ke pedalaman ya. Nah, lalu bagaimana perkembangan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Indonesia? Nah, pada abad ke-13, nah ini Islam mulai menyebar dengan pesat. Jadi memang di abad ke-13 itu ya, itu adalah puncak ya, hasil ya. Jadi dari abad ke-7 Islam itu sebenarnya udah masuk ya. Nah, tapi di abad ke-7 itu memang benar-benar baru masuk kayaknya ya. Kalau menurut pengamatan saya, menurut hemat saya jadi gini. Memang masuknya itu di abad ke-7 ya. Masuknya itu di abad ke-7. Tapi di abad ke-7 itu
baru masuk gitu ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian ada hasilnya, yaitu di abad ke-13. Jadi benar-benar terlihat lah itu ya, hasil dakwah dari abad ke-7 ya sampai ke abad ke-13 ya. Sampai akhirnya muncullah kerajaan-kerajaan Islam di abad ke-13 ya. Nah, seperti di Sumatera Utara ya. Itu ada namanya Sumatera bagian utara, bukan Sumatera Utara ya. Maksudnya Aceh ya. Samudra Pasai itu Aceh ya. Demak ya, Jawa Tengah, terus Ternate di Maluku. Lalu ada kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat penyebaran ya. Dan Islam dan mempromosikan budaya Islam di kawasan masing-masing ya. Nah, penguasa Muslim di kerajaan ini juga berperan aktif ya dalam membangun infrastruktur ya, dalam membangun apa namanya bangunan-bangunan untuk beribadah ya, untuk membangun apa sarana-sarana beribadah seperti masjid ya, surau ya, tempat-tempat pengajian ya, ini untuk memperkuat posisi Islam ya. Nah, ini daerah-daerah ini di bawah kekuasaan mereka pun juga menganut ajaran Islam dan meninggalkan kepercayaan lama seperti Hindu dan Buddha ya. Nah, adanya wali songo yaitu utusan-utusan. Jadi wali songo ini sebenarnya adalah utusan-utusan dari wilayah apa namanya wilayah ininya ya. Kalau apa namanya, kalau dilihat dari sejarahnya, Wali Songo ini adalah utusan dari Turki Utsmani sebenarnya ya. Nah, jadi dari Turki Utsmani itu ada utusan-utusan yang diutus ya oleh pemerintah Turki Utsmani untuk apa namanya memelihara agama Islam di wilayah-wilayah yang tersebar. Salah satunya adalah di Nusantara ini ya. Nah, Wali Songo ini sebenarnya ini ya teman-teman ya. Mereka ini sebenarnya ada 9 orang tapi berganti-gantian gitu loh. Ya, berganti-gantian ya. Nah, di sini katakan bahwa Wali Songo merupakan sekelompok ulama dan penyebar agama Islam yang sangat berpengaruh di Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Ini adalah saat zamannya Turki Utsmani ya. Mereka terdiri dari 9 orang yang dikenal dengan tokoh-tokoh penting dalam proses Islamisasi di tanah Jawa ya. Nah, lalu bagaimana metode penyebaran agama Islam oleh para wali songo tersebut ya? Nah, para wali songo tersebut menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan agama Islam seperti melalui perdagangan, melalui pernikahan, serta akulturasi budaya lokal ya. Mereka juga mendirikan pesantren-pesantren ya, dan mengajarkan apa namanya Islam dengan menggunakan pendekatan yang ramah ya, dan juga adaptif terhadap budaya Jawa ya. Nah, lalu pengaruh budaya Jawa juga ini juga jadi saling mempengaruhi ya, jadi saling memberikan warna ya. Nah, Wali Songo berhasil menyebarkan Islam di Jawa dengan mengakomodasi tradisi dan budaya lokal, terutama menggunakan seni ya, wayang gitu ya, musik, cerita rakyat ya. Nah, sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam. Putus. Oh, terputus ya. Oke, mohon maaf ya, terlempar ya. Oke, saya share lagi. Nah, ini ya. Nah, selesai kedengeran nggak? Suara saya kedengeran ya? Ada Pak, ada kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Oke.
Nyari sinyal. Iya Pak, ngomong ini. Ini sih. Oke, ini ada beberapa kontribusi yang diberikan oleh Wali Songo ya, yaitu dalam mengokohkan akidah ya. Jadi Wali Songo itu sangat berperan teman-teman, terutama dalam mengokohkan akidah dan juga dalam proses islamisasi terutama di tanah Jawa ya. Jadi banyak sekali orang-orang di tanah Jawa ini yang akhirnya mereka menganut agama Islam ya, tidak lepas dari peran Wali Songo ya. Nah, ini perkembangan budaya, seni dan tradisi di Jawa itu jadi banyak sekali yang terakulturasi dengan Islam, seperti penanggalan Jawa sendiri itu kan sebenarnya penanggalan Islam ya kan, sangat sesuai dengan penanggalan Islam yang hijriyah itu ya, seperti suro ya kan, suro itu ada ya kan di Jawa itu namanya tanggal 1 suro ya kan, terus Jumadil awal ya kan. Nah itu semuanya sangat sesuai dengan tanggalan Islam ya. Itu memang tidak akulturasi ya. Nah lalu perkembangan Islam di Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur. Pertama di Sumatera ya, jalur perdagangan maritim menjadi pintu masuk Islam di wilayah ini ya. Nah Aceh ini sebenarnya sudah sangat lama dan duluan ya menerima ajaran Islam ya. Dan karena memang Aceh itu wilayah yang paling ujung ya di Indonesia ini, yang berdekatan dengan Mekah India ya, yang menjadi pusat pelayaran maritim ya para pedagang Arab ya, dan juga para pedagang Gujarat India yang masuk ke dalam wilayah Nusantara ini ya. Nah ini adalah kiblat bagi wilayah lainnya nih ya. Lalu Kalimantan juga sebenarnya banyak teman-teman ya. Para pedagang dan juga yang menganut agama Islam ya. Nah, selain Jawa, Islam juga berkembang di pusat wilayah yang lain ya, seperti tadi ya, Indonesia Timur pun juga sebenarnya Irian Jaya itu juga ini loh, banyak dai ya di sana ya. Dan bahkan kata Irian itu berasal dari bahasa Arab, itu Aroyan ya. Nah, jadi hampir semua wilayah di Indonesia ini ya itu menerima dakwah Islam sebenarnya ya. Lalu peranan para pedagang dan mubalik dalam penyebaran agama Islam. Nah, peran pedagang ini sebagai pelopor ya. Jadi para pedagang Muslim ini memegang peranan yang penting dalam penyebaran awal Islam di Nusantara. Mereka membawa ajaran Islam serta budaya dan gaya hidup Islami ketika melakukan perdagangan dengan penduduk lokal ya. Nah, interaksi yang intensif antara pedagang dan masyarakat setempat. Jadi memang ada sosialisasi dan juga ada akulturasi ya. Ada persinggungan ya antara pendatang yang membawa agama Islam dan juga penduduk setempat yang menerima agama Islam ya. Nah, lalu mubalik sebagai pendakwah. Jadi ada orang-orang yang memang membawa mentablikkan ya, mengumumkan ya, yang mengajak ya. Nah, jadi ada para penyebar agama Islam yang menjelaskan agama Islam ya, memainkan peran kunci dalam proses islamisasi di Indonesia. Mereka menyebarkan ajaran Islam melalui ceramah-ceramah, pengajian, dan dialog-dialog dengan masyarakat. Karisma dan kesolehan pribadi para mubalik membantu menarik minat dan kepercayaan masyarakat lokal terhadap Islam. Ya. Nah, integrasi budaya lokal, ya, adanya kecocokan juga, adanya pemersatuan antara apa yang ada dalam ajaran Islam dengan apa yang ada pada budaya setempat, ya. Nah, sehingga adanya akulturasi budaya ya yang sangat harmonis ya antara budaya lokal dengan jalan agama Islam ya. Nah, ini ya, pedagang dan mubalik bisa mampu mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal.
sehingga penyebaran agama ini berjalan lebih lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka menghargai dan mengakomodasi aspek-aspek positif dari budaya setempat, membuat Islam lebih mudah diadopsi. Ya. Lalu pengaruh Islam terhadap budaya dan adat istiadat lokal. Ya. Nah, Islam ini masuk ke Indonesia ya tidak mengubah 180 derajat, tapi Islam itu memperindah ya. Islam itu jadi memperindah budaya yang ada ya. Nah, misalkan ada budaya yang mungkin agak kurang sopan gitu ya, pakaiannya terbuka gitu kan. Nah, dengan adanya Islam itu jadi lebih diperindah gitu kan, dengan menutup aurat gitu ya, tapi masih ada kearifan lokalnya gitu ya, masih ada ada peninggalan budayanya ya, tidak mengubah 100% gitu ya. Contohnya ini gambar yang di samping ini ya, ini walaupun nah ini kan dia menggunakan baju ya, mungkin kalau di Timur Tengah nggak ada nih baju kayak gini ya, tapi dia masih syar'i ya kan, dia masih sesuai dengan syariat Islam ya, dia masih tidak melanggar syariat Islam ya, menutup aurat ya kan. Nah, jadi memperindah bukan mengubah ya. Ya, amin. Ini berbagai adat istiadat, ritual lokal seperti selamatan ya dan upacara-upacara lain ya, ini mengalami transformasi setelah sentuhan Islam, bahkan seni dan budaya ya seperti wayang, gamelan dan arsitektur juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan simbol-simbol Islam ya. Nah, peran ulama dan pesantren di Indonesia nih ya, tidak lepas nih ya peran ulama dan pesantren ya. Jadi para ulama atau cendekiawan muslim, nah ini sangat memainkan peran yang sangat penting ya, memperkuat perkembangan Islam di Indonesia ya. Nah, mereka bertindak sebagai penasihat spiritual, mereka lah yang menjadi penggerak ya, bahkan yang menjadi pendobrak itu para ulama gitu ya, yang menjadi orang-orang yang memimpin segala macam pergerakan terutama dalam masa-masa kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan ya para ulama gitu kan, dan juga pesantren-pesantren gitu kan. Nah, pemimpin komunitas menyebarkan agama Islam yang tawazun ya, yang moderat ya, dan toleran melalui khutbah, tulisan dan juga dialog dengan masyarakat ya. Nah, dan juga tidak lepas juga dari peran sekolahan itu pesantren. Nah, pesantren atau sekolah Islam yang ada ketika itu ya, ini menjadi tiang utama dalam memperkuat perkembangan Islam di Nusantara. Nah, di pesantren para santri mempelajari disiplin ilmu agama Islam secara mendalam dan menyeluruh serta mempraktekkan nilai-nilai keislaman kehidupan sehari-hari. Jadi banyak penduduk setempat yang belajar dan benar-benar mengabdikan ya dalam belajar itu, yaitu melalui pesantren-pesantren ya. Nah, bagaimana tantangan dan hambatan penyebaran Islam di Indonesia pertama? Ada resistensi budaya lokal. Adanya budaya yang mungkin dia agak-agak berbau kemusyrikan ya, dan ini memang butuh proses yang panjang. Jangankan di Indonesia ya, jangankan di Nusantara ya, di negara asalnya sendiri ya, di Jazirah Arab sendiri itu kan Rasulullah saja sampai bertahun-tahun ya kan berdakwah ya. Ada resistensi itu pasti hal yang umum ya, itu hal yang sudah biasa gitu ya, apalagi di daerah lain gitu ya, adanya orang-orang yang tetap ingin status quo dalam kesalahan gitu kan, status quo dalam keburukan itu ya, seperti misalkan mengorbankan hewan atau mungkin manusia ya, yang dianggap sebagai membawa keberuntungan, berarti butuh korban gitu kan, atau butuh
makanan gitu ya, membuang makanan ke laut gitu kan, atau mungkin ada budaya-budaya yang memang itu berbau kemusyrikan. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Dan di mana-mana pun ada. Dan kan di Indonesia negara yang didatangi, negara asalnya pun juga ada ya. Di Jazirah Arab pun juga demikian juga kan. Ada minta korban segala macam ya, kemusyrikan ya. Nah, ini resistensi budaya lokal ini memang pasti ada ya, di setiap tempat itu ada ya. Nah, lalu konflik dengan penguasa lokal biasa ya, ketika pasti ada yang ketika ada sesuatu yang baru yang datang, pasti ada yang merasa terusik ya, terutama orang-orang yang udah berkuasa. Mereka takut kekuasaan mereka tergeser ya, mereka takut kekuasaan mereka tuh berpindah ya. Nah, bahkan Rasulullah sendiri kan dimusuhi oleh Abdullah bin Salul kan, bin Ubay kan, yaitu calon pemimpin Madinah ya. Nah, itu kan beliau dimusuhi luar biasa. Kenapa sih? Karena dia tuh calon raja itu di Madinah ya kan. Tapi gagal ya, karena Rasulullah masuk ya kan. Nah, ini pasti ada seperti itu gitu kan. Mereka takut nih ya, kalau posisi mereka digantikan oleh orang yang baru datang kan. Apalagi membawa sesuatu yang sifatnya itu dia membawa fitrah manusia gitu kan ya, membawa fitrah manusia ya. Bawah SMP kali. Nah, adanya perbedaan pemahaman. Nah, ini perbedaan pemahaman keagamaan. Ajaran Islam dibawa oleh penyebar agama dan keyakinan lokal ya. Nah, tadi ya sama ini sebenarnya kayak di Jazirah Arab pun juga demikian ya kan. Ada orang-orang yang udah biasa nyembah patung ya kan. Lalu hanya menyembah Allah saja ya kan. Nah, itu ada konflik tuh ya. Nah, itu pasti udah biasa tuh seperti itu ya. Nah, orang-orang yang udah biasa menyembah banyak sesembahan gitu ya, ini hanya disuruh menyembah Allah saja. Nah, itu pasti ada konflik ya. Nah, terus juga ada mobilitas penduduk yang terbatas, ini juga ya. Nah, jadi orang-orang yang ada itu ya, mereka tidak begitu menyebar ya, sehingga ajaran Islam ini tidak menyebar gitu kan, karena mereka terlalu betah di wilayah gitu ya. Nah, jadinya ya susah gitu kan untuk menyebarkan ke tempat-tempat yang lebih jauh, karena memang sudah istilahnya itu udah PW gitu kan, posisi enak gitu ya. Posisi enak gitu kan. Mereka udah biasa di sana walaupun terpencil tapi udah nyaman. Ya, dari zona aman gitu kan di tempat tinggal mereka. Ya sudah, berarti apa yang mereka dapatkan mereka makan sendiri aja gitu kan, termasuk kepercayaan agama Islam ya. Ini dia. Nah, lalu bagaimana kontribusi Islam dalam pembentukan identitas nasional Indonesia? Nah, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena Indonesia yang mana awalnya itu adalah 95% ya. 95% yang penduduk Indonesia itu adalah beragama Islam ya, yang dimana bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat terkenal akan ramah tamahnya, sopan santunnya, sangat terkenal akan nilai-nilai moral dan etika, yang mana itu sangat bersesuai dengan ajaran agama Islam ya, seperti saling membantu, saling tolong menolong ya. Nah, itu ada sesuatu yang sesuai gitu ya dengan ajaran agama Islam ya, sehingga apa yang ada itu nilai-nilai yang baik itu dalam agama Islam itu diperkuat ya, oleh agama Islam itu diperkokoh gitu ya. Nah, sehingga apa yang ada tadi itu ya, nilai-nilai tadi itu menjadi lebih kuat lagi gitu kan, menjadi lebih kokoh lagi, dan bahkan yang buruk-buruknya itu dibuang kan, seperti rasa-rasa egois ya, rasa-rasa individualis ya, itu harus dibuang kan. Dan juga para ulama dan tokoh Islam ini sangat berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Mereka lah orang-orang yang menggerakkan ya para masyarakat dan juga santri-santrinya untuk mengusir penjajah dan juga mempertahankan kemerdekaan ya.
Sehingga Islam Indonesia ini memiliki ciri khas yang agak berbeda gitu ya dengan apa yang ada di Timur Tengah ya. Nah, kita harus mendapatkan dari referensi-referensi yang terpercaya ya, buku-buku yang terpercaya. Nah, juga dari sumber yang terpercaya ya. Seperti ini ada beberapa contoh nih ya. Literatur sejarah dan kronik zaman kerajaan Islam di Nusantara seperti Babat Tanah Jawa ya, Hikayat Bukit Seguntang dan Sulalatus Salatin ya, menjadikan bukti langsung dari masa penyebaran agama Islam di Indonesia. Lalu penelitian akademis ya, jurnal-jurnal penelitian ya, jurnal lektor keagamaan ya, terus juga sumber-sumber arkeologis ya, makam-makam kuno ya, yang ada di wilayah ini ya, di wilayah Nusantara ini, itu membuktikan bahwa Islam itu telah masuk ke Indonesia itu sudah sejak lama dan bahkan dari sejak abad ke-7 gitu ya. Lalu juga catatan perjalanan ya. Nah, bagaimana proses Islamisasi di Indonesia tadi ya? Pertama masuk para pedagang itu ke Indonesia dan juga para ulama-ulama itu ya, mereka yang pastinya ada proses yang dimana mereka jalani ya secara bertahap ya sepanjang sejarahnya. Ada faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang bentuk landscape religius negara ini ya. Nah, teori-teori tentang proses Islamisasi tadi ya, teori perdagangan udah tadi ya, teori perkawinan silang ya, yaitu antara orang Arab dengan orang pribumi ya, atau orang pendatang dengan orang pribumi. Juga ada teori sufisme yaitu orang pendakwah ya. Nah, ini sama tadi ya, jalur perdagangan udah nih, kayak keulang aja nih ya. Peran wali tadi udah ya, Wali Songo ya. Kerajaan Islam Indonesia juga udah tadi. Akulturasi budaya dan lokal Islam tadi ya, adanya pencampuran budaya ya antara dari tempat asal ya dengan Islam ya, dan juga adanya kesenian-kesenian ya, adanya nilai-nilai. Terus arsitektur ya, ini juga masjid-masjid ya, itu biasanya ada kekhasan tertentu, dan juga ada perayaan tradisional ya, seperti sekatenan ya, Maulid Nabi dan Idul Fitri, Lebaran ya istilahnya ya. Terus unsur-unsur budaya lokal seperti ketupat itu kan nggak ada di Timur Tengah ya, ketupat itu ada di Indonesia doang ya. Nah, lalu perkembangan institusi pendidikan agama ya, seperti adanya pesantren, adanya kampus ya, adanya sekolah-sekolah ya yang berlafazkan Islam ya, seperti ada madrasah aliyah, adanya pesantren tahfiz ya, adanya SMA tahfiz, itu semua adalah hasil akulturasi ya. Nah, ini peran pesantren ya. Pesantren itu adalah penggerak tadi udah ya. Ini sebenarnya materinya agak berulang ya. Nah, ini ya. Bagaimana dampak Islamisasi terhadap masyarakat ya. Jadi perkembangan budaya Islam ini, adanya proses Islamisasi di Indonesia membawa pengaruh signifikan pada perkembangan budaya masyarakat. Nilai-nilai dan tradisi Islam diadaptasi dan integrasikan dengan budaya lokal yang menyebabkan adanya sinkretisme budaya yang unik dan kaya ya. Nah, seperti tadi ya, Lebaran itu atau Idul Fitri itu yang ada ketupatnya cuma ada di negara-negara Asia Tenggara aja, seperti Indonesia, Malaysia ya. Itu ada ketupatnya, ada lontongnya. Di Timur Tengah nggak ada lontong ya, ketupat itu nggak ada ya. Ini berarti adanya budaya ya, budaya Islam dengan budaya lokal. Adanya budaya lokal ya yang berakulturasi dengan agama Islam ya. Nah, lalu perubahan sistem sosial, maksudnya Islam turut mengubah struktur sosial masyarakat ya. Masyarakat menjadi lebih nyaman, kenapa? Karena tidak adanya perbedaan status kelahiran ya, atau status darah segala macam gitu, darah biru, darah oranye, atau darah apa gitu ya teman-teman ya, yang menyebabkan ada perbedaan keturunan ningrat lah, keturunan apalah gitu ya. Nah, ini dalam Islam tidak mengenal itu gitu kan. Islam itu hanya mengenal berdasarkan pada takwa ya. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa ya, bukan yang
berdasarkan pada keturunan ya, bukan berdasarkan pada harta, bukan ya. Nah, jadi kalau memang mau dibilang mulia itu adalah bertakwa ya. Nah, itu berarti merubah sistem sosial ya. Nah, ini sumber-sumber sejarah dan tentang Islamisasi nih ya. Historiografi klasik ya. Ini sumber-sumber sejarah klasik seperti kronikel kerajaan, naskah kuno. Ini tadi saya arkeologi, peninggalan budaya ya, terus penelitian modern ya. Nah, ini berulang ya. Tantangan perkembangan Islam di Indonesia. Sama sih sebenarnya ini kayak yang tadi nih. Ya. Ya seperti resistensi ya, modernisasi itu resistensi juga kan, generasi muda dan identitas Islam. Nah, generasi muda ini harus menyampaikannya ya, pada generasi muda ini harus yang masuk ke mereka nih ya. Kita harus menggunakan cara-cara yang lebih gaul, cara-cara yang lebih satu modern lah gitu ya kepada generasi muda, sehingga mereka itu tidak jenuh dengan agama Islam gitu kan, tidak bosen atau tidak merasa kolot gitu ya dengan agama Islam gitu kan. Nah, harus ada cara baru ya, dengan sekarang kan dengan cara medsos lah, dengan cara TikTok lah, dengan cara snack video, atau mungkin dengan cara YouTube ya. Nah, itu kan cara-cara baru gitu kan, atau mungkin dengan cara berkisah atau apa gitu ya. Nah, itu ada cara-cara baru ya. Nah, juga peran pemimpin dan ulama ya, dengan cara memberikan undang-undang, peraturan-peraturan yang mendukung, dan juga bagaimana peran ulama ini ya terjun ke masyarakat ya, ikut serta dalam menyebarkan atau mengokohkan ajaran agama Islam ya. Nah, toleransi beragama itu membiarkan antar sesama agama itu tidak saling mengganggu ya, tidak saling menyalahkan, dan bahkan tidak boleh saling menyakiti gitu kan, atau istilahnya itu membiarkan sesama umat beragama ini menjalankan ibadahnya masing-masing ya. Nah, ini juga ya, ini akulturasi ya. Akulturasi arsitektur masjid, simbol toleransi ya. Adanya masjid-masjid yang mirip-mirip dengan rumah ibadat agama lain gitu ya. Rumah di masjid-masjid Jawa gitu kan. Ada memang itu akulturasi ya, wilayah setempat gitu ya. Nah, terus juga keunikan desain ya, ini juga mempengaruhi ya. Nah, ini ya, adanya toleransi dalam tradisi dan budaya lokal ya. Berbagai upacara adat Indonesia sering melibatkan partisipasi dari masyarakat yang menganut agama yang berbeda ya, upacara adat ya. Lalu kearifan lokal ya, banyak kearifan lokal Indonesia yang menempatkan toleransi sebagai nilai fundamental ya. Itu saling menghormati ya, saling asah asuh ya. Itu Pela Gandong di Maluku ya. Nah, ini peran ulama sangat penting ya, dengan fatwa-fatwa toleransi, pendidikan multikultural ya. Nah, kisah kerjasama antar agama ya, gotong royong, doa bersama. Nah, ini merupakan penyebaran agama Islam secara damai di Indonesia. Lalu bagaimana tantangan ancaman terhadap toleransi? Ada radikalisme, merasa memang kita ini agama yang benar gitu, tapi kita tidak boleh menjatuhkan gitu ya. Biarkan saja mereka itu ya beribadah dengan ibadah mereka ya, walaupun dalam hati kita ini yang benar gitu kan, tapi kita tidak boleh menjelekkan mereka ya. Nah, kalau kita sampai menjelekkan mereka, kita sampai mencemooh agama mereka gitu kan. Nah, itu berarti radikalisme tuh ya. Apalagi sampai menghancurkan rumah ibadah orang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu berarti udah pengerusakan kan. Nah, juga tidak boleh memprovokasi ya, mengajak orang lain untuk menghancurkan ibadah atau rumah ibadah orang lain gitu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Terus disparitas ekonomi ya. Disparitas ekonomi itu adanya kesenjangan ekonomi sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, ini juga bisa menyebabkan adanya perpecahan ya. Nah, ini makanya dalam Islam itu kan ada uang zakat sosial gitu kan, untuk menghilangkan disparitas ya. Nah, kita harus menjaga warisan toleransi kita ya, edukasi, adanya perbedaan agama,
peran pemimpin agama dan kearifan lokal ya. Dan itulah namanya teman-teman mengenai penyebaran agama Islam ya di negara kita. Gimana, ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau bertanya teman-teman? Ada yang mau bertanya kah? Saya nggak mute kan ya? Ada yang bertanya? Mana ya? Oke. Saya buka absen ya. Nggak ada ya? Pak, saya mau ini Pak, Bapak saya mau ke kampus karena ada kelas jam 3. Saya boleh buat absensi duluan tidak Pak? Iya, ini saya mau absen dulu bentar ya. Oke Pak. Bentar ini. Temuan ke-8 sekarang ya. Bentar ya, saya isi dulu nih. Oke, Cesta ada nggak Cesta? Hadir Pak. Ada ya. Mutiahani. Mutiahani kan ya? Mutiahani ada nggak Mutiahani? Raisa Salsabila ada nggak? Halo, halo. Ini Raisa ada nggak nih Raisa? Rafael ada Rafael. Rafael. Ini pernah dengar nggak sih? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Ya? Ada Rafael. Rafael ada ya? Rafael ada Pak. Maaf. Pak, Putih ada Pak, Putih. Siapa? Mutiahani ada. Putih ada Pak, Putih. Ada. Raisa ada. Alena ada Alena. Hadir Pak. Keila Siva ada. Hadir Bapak. Oke. Muhammad Syauki Al-Azam ada. Muhammad Syauki ada. Hadir. Hadir Pak. Nabila Ramadhani ada. Nabil ada nggak? Ada Pak, hadir Pak, hadir. Oh, mikir. Nah, jadi Naira Faiza ada nggak? Hadir Pak. Naira ada ya? Hadir. Rania Putri Ramadhani. Hadir Bapak. Raudina Azizah ada. Hadir Pak. Rindu Ramadanti ada. Hadir Pak. Syaza Najla Zia Zulma ada. Syaza ada. Pak, hadir Pak. Oh, ada ya. Hadir Pak. Iya, Yumna ada Yumna. Yumna Nur Ali ada. Yumna. Jemenia Yusuf Gafar ada.
Hadir Pak, hadir. Oke. Hadir Pak. Marsya Nindya Zahra. Marsha hadir Bapak. Oke. Mahdalena Dwi Pratiwi. Hadir Bapak. Yusuf Danar Ramadhani. Hadir Pak. Gagah Panji Nugraha. Hadir Pak. Oke. Rizka Riandiani. Hadir Pak. Alif Rahman. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Alia Nur Cahyani. Tasya ada Tasya. Hadir Pak. Alia Nur Cahyani ada nggak? Hilang. Muhammad Khalil Aiman. Hadir Pak, hadir. Oktavira Faiza Kinania. Hadir Pak. Hadir Pak. Raihan Novaldi. Hadir Pak, hadir. Febrian Makbullah. Febrian Makbullah mana nih? Nggak ada ya. Alisa Rosa Zabrina. Alisa Rosa. Alicia hadir Bapak. Alicia hadir. Asep Maulana. Hadir Pak. Suni Reista Rahman. Suni ada Hadir sih. Pak. Hardiansah Arvino Ibrahim. Hadir Bapak. Selsia Aprilia. Hadir Bapak. Muhammad Rizky. Hadir Pak. Widyo Ahmadani. Hadir Pak. Wahidin Teja. Wahidin Teja kemana ini? Farid Faisal. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Baik Faisal hadir Pak. Girahman Wahid. Girahman Wahid ada? Girahman Wahid. Muhammad Reyes. Hadir Pak. Dava Pratama Ramadan. Dava. Hadir Pak. Muhammad Rafli. Hadir Pak. Bunga Zahwa Syalista Utomo. Hadir Bapak. Hadir Pak. Oke. Bapak maaf Raisa. Hadir Pak. Belum di absen. Siapa? Raisa Salsabila. Tadi kayak kelewat ya. Iya tadi Bapak ini sinyalnya tadi sempat mati. Jadi ke log out. Alia. Mana sih? Kayla. Nah ini Bapak tadi kelewat Raisa Salsabila Alamsyah. Oh ini dia. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Yuk. Pak, Girahman Wahid itu ada Pak. Siapa? Mic-nya terkendala Pak. Girahman Wahid. Girahman Wahid. Iya Pak, mic-nya ada kendala katanya. Iya tadi Girahman Wahid. Mana? Ini ya Girahman Wahid ya. Pak, mohon maaf Pak, Febrian Makburo nggak bisa on mic Pak. Siapa? Febrian Makburo Pak. Febrian. Oh Febrian Iya, Pak. Magbulo tadi. Iya Pak.
Ada lagi nggak nih? Alia Nur Cahyani nggak ada ya? Ada ya? Oke, mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada yang bertanya. Kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.